Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awliyadihi wa zurriyatihi wa ahlul baiti. Amma ba'd. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Rizky Nur Ihsan dan Fauzan Hakim, yang mana kami di sini mengangkat tema pembelajaran yaitu masuknya Islam ke Indonesia dengan menggunakan media pembelajaran audio visual. Sebelum kita memasuki atau melihat contoh daripada pembelajaran tersebut yang menggunakan media pembelajaran audio visual, saya akan menjelaskan apa itu audio visual. Audio visual adalah media yang memiliki unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini memiliki keahlian yang lebih baik sebab meliputi kedua jenis media auditif, mendengar, dan juga video, dan juga unsur visual atau melihat. Media audiovisual adalah suatu alat bantu audiovisual yang berarti bahan, alat, media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menghadapi situasi belajar atau dalam menghantarkan ilmu kepada anak muridnya untuk membantu tulisan dan juga kata yang diucapkan oleh guru dalam memberikan pengetahuan, sikap, ataupun ide di kelas. Ciri-ciri audiovisual ini memiliki beragam. Pertama yaitu cirinya bersifat linear. Kedua, biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, dipakai dengan cara yang sudah diterapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat adalah dipakai secara fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Jadi kami menggunakan audio visual nih dengan menggunakan PPT dan menggunakan video. Mengenai kelebihan dari media audio visual yaitu satu, memperjelas penyajian pesan yang disampaikan oleh guru agar tidak membosankan dan sangat menarik perhatian oleh para siswa. Dan yang kedua atuh mengatasi keterbatasan ruang waktu. Karena kenapa? Karena media visual ini hanya dapat digunakan di satu tempat saja. Akan tetapi media audiovisual juga memiliki kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Tidak dapat digunakan di mana saja. Artinya tidak dapat berpindah-pindah menggunakan media ini. Yang kedua adalah menggunakan media visual ini adalah menggunakan biaya yang relatif mahal. Karena kenapa? Satu, yaitu harus membeli proyektor. Nah, dan ketiga adalah jika guru tidak bersifat aktif, maka siswa cenderung menikmati video visual tersebut dan tidak dapat menyerapnya. Karena kenapa? Karena media visual ini siswa itu seakan-akan menarik perhatiannya. Tetapi apabila guru tidak menjelaskannya, maka esensi tujuan daripada media visual tersebut tidak akan tercapai. Itulah yang dapat saya jelaskan daripada pengertian, ciri-ciri dan juga kelebihan serta kekurangan daripada media audio visual. Dan mana kami dari kelompok 18 menggunakan video visual PPT dan video yang membahas pembelajaran tentang metode masuknya Islam ke Indonesia. Ulun Rizky Nur Ihsan, kita akan melihat contoh pembelajaran media audiovisual dengan tema masuk Islam ke Indonesia berikut nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas metode masuknya Islam ke Indonesia. Dapat kita ketahui bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Lalu metode apa yang digunakan Islam untuk masuk ke Indonesia? Metode masuknya Islam ke Indonesia. Metode pertama ialah dengan metode perdagangan. Melalui metode perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka memiliki kapal dan saham. Mengutip pendapat Tom Virus, berkenanan dengan metode melalui perdagangan ini di pesisir Pulau Jawa,
Luka Tajan Smita menyebutkan bahwa para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang penduduknya ketika itu masih kafir. Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mualah-mualah dari luar sehingga jumlah mereka menjadi orang yang banyak, dan anak-anak muslim itu menjadi orang Jawa dan kaya-kaya. Di beberapa tempat, penguasa-penguasa Jawa yang ditempatkan sebagai bupati-bupati oleh Majapahit yang terletak di pesisir utara Jawa banyak yang masuk Islam, terutama karena faktor hubungan ekonomi dengan pedagang muslim. Hingga dalam perkembangan selanjutnya mereka kemudian mengambil alih perdagangan dan menguasai tempat tinggalnya. Lalu metode kedua yaitu dengan metode perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama untuk putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan lebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbullah kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Dalam perkembangannya, ada pula wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tentu saja yang terakhir ini masuk Islam terlebih dahulu. Metode perkawinan ini lebih menguntungkan karena terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati. Karena raja, adipati atau bangsawan itu kemudian membantu mempercepat islamisasi. Contoh saat itu terjadi perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, Brawijaya dengan Putri Cang, dan memiliki kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi memiliki persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu atau agama Buddha, sehingga agama baru itu mudah dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang pernah memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia sebelum masuk Islam adalah Hamzah Fansuri yang berada di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih berkembang di abad ke-19 Masehi, bahkan di abad ke-20 ini. Lalu metode yang keempat yaitu dengan metode pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu calon ulama atau guru agama, kiai dan kiai dapat mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta di Surabaya dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren Giri ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Lalu metode terakhir yaitu dengan metode kesenian. Metode islamisasi yang melalui kesenian paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah untuk sebuah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya membaca kalimat 2 syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat untuk islamisasi seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. Beberapa ukiran pada masjid kuno seperti di Mantingan, Sendang Duwur menunjukkan pola yang diambil dari dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diberi corak tertentu dan mengingatkan kepada pola-pola ukiran
yang telah kita kenal pada Candi Prambanan dan beberapa candi lainnya.